Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudari sekalian, kita berjumpa lagi di program Ngobrol-Ngobrol soal filsafat. Kali ini kita sudah masuk ke episode keempat. Setelah sebelumnya kita membahas tiga persoalan gitu ya. Apa itu filsafat, apa manfaat filsafat, apa hubungan filsafat, bagaimana hubungan filsafat dengan agama gitu kan. Dan dalam perbincangan itu banyak sekali kita mengatakan bahwa kita ini filsafat yang kita pelajari ini adalah filsafat Islam. Filsafat yang kita anut ini adalah filsafat yang tidak meninggalkan agama, justru filsafat yang dibimbing oleh agama. Perbincangan itu sebenarnya meniscayakan ada ini ya, jadi ada filsafat kita, filsafat Islam, dan ada filsafat Barat. Filsafat Barat. Nah, makanya di episode keempat ini kita akan membahas sebenarnya apa perbedaan filsafat Islam dan filsafat Barat, begitu ya. Dalam beberapa buku filsafat biasanya dibagi persoalan filsafat itu atau objek kajian filsafat itu ke dalam tiga tempat begitu ya. Yang pertama mengenai metafisika, yang kedua mengenai atau metafisika atau ontologi, yang kedua mengenai epistemologi, dan yang ketiga ya mengenai aksiologi begitu ya. Nah, tentu kita akan berpanjang-panjang kalau kita menjelaskan apa itu ontologi, apa itu ontologi, apa itu metafisika, apa itu epistemologi gitu ya. Tapi biar lebih memudahkan obrolan, karena ini obrolan bukan seminar gitu. Kita akan anggap saja epistemologi ini adalah suatu jawaban dari pertanyaan mengenai apa yang dapat manusia ketahui. Epistemologi ini semacam jawaban yang mendalam tentu saja, yang filosofis mengenai pertanyaan bagaimana cara manusia mengetahui. Nah, kemudian aksiologi ini bisa diterjemahkan sebagai suatu jawaban terhadap pertanyaan untuk apa manusia mengetahui. Ya, tujuan ilmu itu apa? Tujuan mengetahui itu apa? Nah, saya kira dengan membagi persoalan menjadi tiga ini, kita dapat melihat sebenarnya bagaimana jawaban Barat dan bagaimana jawaban mengenai Islam mengenai pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Misalnya kalau sempat disinggung di pertemuan ketiga kemarin, apakah manusia mungkin mengetahui Allah gitu ya. Dan kita sepakat bahwa ya sejauh yang Allah perizinkan untuk diketahui, manusia akan mengetahui gitu. Jadi intinya manusia dapat sampai kepada kebenaran, termasuk kebenaran akan adanya Tuhan gitu. Dalam Islam seperti itu. Nah, tapi apakah dalam Barat seperti itu gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol kita akan kita coba sistematisasikan untuk menjawab membandingkan jawaban yang mungkin diberikan oleh filsafat Barat dan filsafat Islam untuk tiga pertanyaan ini. Gitu. Jadi kita mulai dari apa yang mungkin manusia ketahui. Bagaimana jawaban Barat dan bagaimana jawaban filsafat Barat dan bagaimana jawaban filsafat Islam mengenai hal ini. Gitu. Jadi kita bisa lihat perbandingannya apa, persamaannya apa, dan perbedaannya apa. Gitu. Ya, yang kedua kita nanti akan bincang soal bagaimana cara mengetahui. Gitu ya. Kemudian yang ketiga kita akan tanya soal aksiologi gitu ya. Kalau untuk yang pertama gitu ya, kita biasa apa yang dapat manusia ketahui gitu ya. Kalau di geografi dulu ada ya objek formal geografi, objek material geografi gitu ya. Jadi itulah yang dapat manusia ketahui dari ilmu geografi gitu ya. Di ilmu lain juga seperti itu, biasanya ada objek formal, objek material gitu ya. Nah, tapi sebenarnya apa saja kalau lebih jauh dari itu, bukan hanya terpaku pada satu bidang ilmu tertentu gitu ya. Pertanyaan apa yang dapat manusia ketahui ini itu kan lebih jauh lagi kepada persoalan apa yang ada sebenarnya atau apa yang wujud. Nah, itu kan. Gimana kalau pandangan? Kalau di Barat gitu ya, tadi apa yang bisa diketahui terus bedanya dengan Islam. Kalau di Barat jelas dahulu mungkin ibaratnya ya pun sudah ada perdebatan gitu ya tentang mana apa yang ada itu apa materi gitu. Di zaman Yunani kuno sendiri pun sudah ada kepelbagaian pandangan yang sukar untuk dipertemukan juga gitu. Apakah yang di dunia idea gitu ya, di dunia idenya itu, atau yang kata Aristoteles gitu yang ada di
di sini, yang di bumi, yang dimana bentuk dengan materinya atau bahannya itu menyatu sedemikian gitu. Atau juga apakah unsur-unsur itu yang tunggal atau kemudian nanti ada anasir-anasir seperti dalam konteks unsur air, api, angin, tanah atau yang lainnya. Bicara tentang arche gitu kan, apa yang bisa diketahui. Nah, itu beragam sekali. Tapi dalam perjalanannya apa yang ditawarkan barat itu semakin mengerucut, sebutlah begitu, semakin mengerucut kepada semacam yang kita kenal pengagungan atas fakta gitu. Nah, itu memang yang kontemporer ya gitu, yang relevan dalam konteks kita hari ini, yang katanya bisa diketahui itu objeknya hanyalah apa yang disebut sebagai fakta. Yang bukan fakta dianggap tidak bernilai gitu. Yang bukan fakta itu tidak worthy of attention gitu. Jadi ya udah, cari fakta dan fakta. Bahkan orang-orang Islam juga ada kecenderungan untuk mencari padanan dari kata fakta itu dalam bahasa Arab sebagai satu yang dianggap lebih sesuai dengan semangat zaman dan seterusnya. Tapi bedanya sama orang Islam yang masih jelas jernih tentang pandangan alamnya, yang bisa diketahui jelas tidak terbatas kepada fakta. Apalagi yang dimaksud fakta di sini adalah yang dicerap indera atau yang mungkin sekadar difikirkan secara matematis atau rasional logis di dalam pikiran. Kita justru cakupan yang disebut sebagai bisa diketahui itu melampaui yang materi, tapi juga kalau bisa dikatakan melampaui yang sifatnya ruhani dalam artian yang spiritual, yang kemudian sampai ke level yang kita kenal sebagai divine gitu, yang merujuk kepada Tuhan, merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam konteks Islam gitu. Nah, itu sampai ke situ, sedangkan barat lebih memilih, sebenarnya bukan persis memilih ya. Jadi terbatas karena mereka semacam akhirnya mesti memutuskan dengan, nah ini nanti sambungan dengan yang kedua ya sebenarnya ya, tentang epistemologi. Jadi ada mereka membatasi ya pakai akal mereka sendiri, akhirnya memutuskan inilah yang ada, yang lain itu nggak ada atau yang lain cuma turunannya gitu. Sedangkan kita melihatnya sebenarnya dalam satu kesatuan, ada maroti. Ada satu kalau pakai bahasanya Prof. Alatas kan cara kita melihatnya juga ada marotibul wujud gitu, ada satu gradasi atau degrees derajat wujud gitu ya, yang kita akui sebagai satu kesatuan. Yang kenapa mesti milih satu dibuang yang lain gitu, kenapa mesti jadi pertentangan semacam dalam konteks barat jadi dualisme begitu ya, kalau nggak materi ya rohani, kalau nggak rohani ya materi. Kenapa nggak bisa dua-duanya? Karena memang untuk kedua-duanya ini ada persoalan lain gitu, yang barat atas sebab itu menjadi sukar gitu. Ini kalau kemudian berlanjut ke epistemologi gitu ya. Kita ini aja, kita dulu ya? perdalam dulu yang ontologi dulu ya. Oke. Yang ontologi. Jadi kalau kita bukan disederhanakan sih, tapi ditata lebih ini lagi. Jadi ketika menjawab pertanyaan apa yang dapat manusia ketahui, orang barat, filsafat barat akan mengatakan bahwa yang bisa diketahui adalah gitu ya, hal-hal yang dapat dicerap oleh indera gitu, dan hal-hal yang dapat difikirkan oleh akal begitu ya. Jadi misalnya itu kita memang kita tentu yang kita lihat itu pasti dianggap ada begitu ya. Ada. Jadi kalau kita lihat buku ini, berarti buku ini ada. Gitu. Kemudian kalau ini lemper ini ada gitu. Karena kita lihat, kita makan, berarti lemper ini ada gitu ya. Jadi apa yang dicerap oleh indera itulah yang ada gitu. Kemudian kita juga tadi satu hal lagi, ada yang disebut dengan intelligible things gitu ya. Iya, hal-hal yang bisa ini biasanya masih agak banyak orang yang belum memahaminya dengan seksama lah ya gitu. Tapi saya ingin memulai dari penjelasan yang kecil begitu ya. Dalam ilmu bahasa itu ada yang disebut konjungsi ya. Konjungsi. Ada seperti dan gitu ya, karena, kemudian tapi gitu kan, hal-hal semacam itulah. Kalau kita mengatakan kata gelas gitu ya, kata gelas itu punya rujukan benda yang seperti ini. Ya, jadi ketika mengatakan gelas ini ada, kita merujuk kepada benda yang di depan kita ini. Gitu. Kemudian, tapi kalau kita mengatakan karena, nah karena itu apa? Dia tidak ada kata yang tidak ada rujukannya berupa benda, begitu ya.
atau berupa tindakan gitu. Kalau memakan kan berarti ada tindakan memakannya gitu. Nah, kalau karena itu tidak ada rujukannya. Gitu. Kalau dalam ilmu bahasa dia dikatakan memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal gitu. Jadi dia memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal gitu. Jadi dia hanya bisa difahami kata-kata ini ketika menghubungkan kata benda atau kata kerja, satu kata benda atau kata kerja atau beberapa kata benda dan kata kerja. Kata dan misalnya itu kita gunakan untuk merujuk buku, piring dan gelas gitu. Bukunya kita bisa lihat gitu, piringnya kita bisa lihat, gelasnya bisa kita lihat, tapi dan ini sebenarnya itu sesuatu yang tidak ada rujukannya. Mungkin intelligible things itu bisa diterjemahkan seperti itu begitu ya? Iya, maksudnya. Atau ada penjelasan lain lah yang lebih lebih akademis, lebih terpola begitu? Ya, maksudnya kan kalau kita memahaminya bagaimana ya, kalau pakai tadi bahasa gitu antara kata benda dengan kata benda lain, terus ada kata yang sebenarnya kewujudannya itu hanya bisa bermakna bersama atau bernisbah gitu, berelasi dengan yang lainnya itu. Tapi ketika dikatakan dia semacam tidak punya realitas yang dirujuk sebagaimana kayak kalau gelas ada gelasnya gitu ya. Bukan berarti si kata itu tidak punya status ontologis, bukan berarti dia tidak nyata sebenarnya gitu ya. Kenyataannya itu mesti dia mesti dia disandarkan kepada perannya di dalam di dalam ekosistem yang tadi gitu. Sistem relasi yang tadi. Karena kalau tanpa itu, tanpa peran-peran gramatik yang sebenarnya sebutlah perannya gramatikal tadi, sebenarnya nanti dalam satu proses penulisan, dalam proses percakapan itu akan ada semacam apa ya, sedikit banyak kayak kekacauan gitu, ada kekeliruan gitu. Malah sebenarnya yang disebut sebagai ilmu wadi gitu ya, kalau dalam bahasa Arab gitu, maksudnya dia sebenarnya tentang tempat segala sesuatu. Jadi kalaupun dia nggak punya rujukan rujukan objektif dalam artian di alam indranya, di alam empirisnya, bukan berarti dia nggak nyata. Justru karena dia punya peran tadi, peran itu jadi nyata. Jadi kayak misalnya saya contohkan yang lain ya, yang suka dicontohkan Prof. Wan tentang diri manusia dengan peran-peran yang dijalani oleh manusia misalnya. Misalnya kalau saya sebagai manusia ya Rijal gitu, kemudian sebagai ayah, sebagai anak, sebagai suami, sebagai misalnya teman gitu. Empat modus itu, peran itu sebenarnya adalah peran yang berbeda gitu, semuanya berbeda. Tetapi pada saat yang kalau kemudian kita tanya, kenapa dia kemudian berbeda tapi masih bisa dikatakan nyata, dan kalau dirujuk kembali juga kepada saya, sebabnya karena ada apa namanya ya, dia ada nisbahnya itu, ada relasi, ada sandaran, dan menariknya adalah karena peran yang dijalankannya itu real. Real dalam artian kalau dia tidak ada, memang peran itu tidak ada yang menjalankan gitu, ibaratnya. Jadi kalau kemudian dikatakan saya itu berarti ada 4 atau ada 1, misalnya dalam konteks tadi. Sebenarnya bisa dikatakan saya ya pada hakikatnya 1, tapi saya punya 4 peran. Dan 4 peran itu semuanya nyata karena punya hak dan kewajiban yang bahkan diajarkan lewat agama, dikukuhkan lewat agama bahwa itu mesti dijalankan dengan baik gitu. Kalau dia tidak dijalankan, jatuhnya ya tadi ya, maksudnya menjadi zolim, atau kalau memang saya tidak sanggup, si peran itu akan hilang ya, maksudnya tidak. Jadi dia nyatanya sejauh itu gitu ya. Jadi intelligible things itu sebenarnya sesuatu yang tidak benda, tapi dia terkait dengan benda. Terkait dengan benda. Mungkin contoh lainnya begini ya, kalau kita mengatakan buku ini, kita akan mengatakan buku ini berwarna hitam, berbentuk persegi panjang, gitu. Beratnya sekian, gitu kan, panjangnya sekian, lebarnya sekian, gitu kan, harganya sekian. Jadi kita untuk benda-benda tertentu kita ada sesuatu yang katakanlah kalau dalam terminologi filsafat disebut atribut. Iya, betul. Tapi kalau satu, gitu kan, satu itu kan tidak ada warnanya, gitu, tidak ada bentuknya. Ada bentuk angka 1, tapi itulah simbol dari suatu satu itu. Satu gitu. Bukan satu itu sendiri. Bukan satu itu gitu. Sendiri. Semua angka lah ya, angka itu sebenarnya itu yang kita cerap adalah yang biasa ditulis itu adalah
simbol dari angka itu. Mm-mm. Tapi angka itu sendiri sebenarnya tidak memiliki bentuk, tidak memiliki warna, Mm-mm. tidak memiliki berat, gitu kan. Walaupun untuk memahami berat kita memerlukan pemikiran tentang angka, gagasan dan konsep tentang angka, gitu. Iya. Ketika kita berbicara tentang misalnya 5 kali 2 sama dengan 10, gitu kan, itu adalah satu realitas yang lain. Berbeda dengan gitu kan 5 buah apel yang ditaruh di 2 buah keranjang, gitu. Berarti jumlahnya ada 10 apel. Iya. Gitu kan. Selalu ada X yang sensibel itu membutuhkan yang intelligible. Yang intelligible dianggap bisa terlibat dengan yang sensibel. Iya. Jadi kalau kira-kira orang Barat itu menganggap yang bisa manusia ketahui itu 2 hal itu. 2 hal itu. Yang sensibel dan yang intelligible. Gitu. Ada satu postulat yang menarik ya, yang dikatakan segala sesuatu yang ada itu pasti bisa dinalar. Dan sesuatu yang bisa dinalar itulah yang ada. Oh iya, itu nanti itu kan ada satu aliran tersendiri yang mengatakan seperti itu. Artinya sebenarnya itu orang Barat itu atau filsafat Barat itu membatasi pengetahuan hanya pada 2 hal ini. Bahwa manusia hanya mungkin mengetahui 2 hal ini. Yang sensibel, benda-benda yang seperti ini, gitu ya, benda-benda di alam fenomena itu, dan sesuatu yang intelligible seperti angka, konjungsi. Sebenarnya konsep-konsep juga banyak ya. Hasil abstraksi itu juga bagian dari intelligible things. Hal-hal yang universal misalnya itu bagian dari intelligible things. Jadi Barat hanya membatasi pada 2 hal ini. Gitu. Islam tentu saja menerima kedua hal ini sebagai sesuatu yang ada. Betul. Gitu. Tapi bukan berarti itu saja lah. Yang ada itu bukan hanya ini. Iya. Sebenarnya orang Barat juga atau para pemikir sekuler atau para pengerti sekulerisme itu juga mengatakan ya memang bisa jadi ada yang lain selain di dua hal ini. Yang tadi. Gitu. Tapi yang bisa manusia ketahui ya hanya ini. Gitu kan. Yang lainnya tidak bisa diketahui, hanya bisa diyakini. Gitu. Iya. Itu bedanya saya kira yang tadi itu ya. Kalau kita tata dan sederhanakan, berarti orang Barat hanya mengakui gitu apa yang bisa manusia ketahui itu hanya yang visible sama yang intelligible gitu. Sementara kita gitu ya, yang itu juga mungkin diketahui gitu ya, bisa diketahui, yang sensible, yang intelligible itu bisa kita ketahui, tapi ada yang lain di luar itu gitu yang bisa kita ketahui. Iya, betul. Gitu. Itu memang ya perlu diingat gitu, orang Islamnya juga ketika kemudian memahami Barat itu jangan sampai justru maksudnya membawa perspektif Barat itu memahami seolah-olah Islam punya sebutlah cara membahas wujudnya jadi begitu gitu ya. Itu juga satu yang mesti terus diingat, dan memang kalau hanya sekadar menggunakan akal saja atau akal rasional semata begitu untuk membahas wujud tadi gitu, ujung-ujungnya nanti memang dia akan ada kebimbangan dan akan menyentuh dia akan bisa ada konflik gitu sebenarnya kalau menggunakan akal semata untuk masuk ke level-level yang mendasar kayak waktu kita bicarakan tentang jiwa menggunakan akal semata atau pakai sains. Di ujungnya spekulasi itu sebenarnya tidak bisa sukar untuk dinamaikan gitu, bahkan di dalam peradaban Barat itu sendiri. Jadi kalau kemudian itu ditiru dibawa masuk sama orang Islam ya efeknya bisa jadi sama gitu. Nah sekarang kita masuk ke hal yang kedua nih. Bagaimana cara mengetahui yang sensibel itu dan bagaimana cara mengetahui yang sensibel itu? Itu berarti pertanyaan yang harus dijawab oleh, dalam tanda kutip harus dijawab oleh filsafat Barat begitu ya. Kemudian gitu nah kalau orang Islam mengatakan gitu kan, kita juga bisa tahu gitu kan sesuatu di luar yang tangible dan yang intangible things gitu. Nah kalau begitu bagaimana cara mengetahuinya? Itu kan jadi yang juga kita akan melihat filsafat Barat dan filsafat Islam itu berbeda juga di bagaimana cara mengetahui gitu ya. Paling tidak sumber pengetahuan itu apa gitu, itu pasti kalau tentu dalam kajian yang lebih kajian yang lebih lanjut itu jadi lebih jadi lebih kompleks ya ininya itu jawabannya itu. Tapi mungkin karena ini ngobrol-ngobrol kita coba sedikit demi sedikit lah kita cicil gitu ya. Iya. Kalau yang kita ketahui kan kalau orang Islam memahami bahwa panca indera yang sehat gitu ya, kemudian akal yang sehat itu jelas
diakui oleh orang Islam sebagai saluran ilmu yang sah begitu untuk mengetahui sesuatu ya. Cuma kalau kemudian dibatasi kepada keduanya saja, khususnya untuk mengetahui sesuatu pada level hakikat, pada level di mana akal akan mengalami kelimbungan gitu, akan mengalami spekulasi demi spekulasi, begitu pula menggunakan eksperimentasi yang pada dasarnya perpanjangan panca indera misalnya, akan sampai pada juga keadaan-keadaan seperti itu, maka kita mengakui satu saluran yang menariknya di barat sebenarnya juga mulai dibahas ya, tetapi memang masih pada tahap yang kelihatannya tidak begitu ajak begitu ya, sepembacaan saya begitu. Yang kita kenal dalam orang Islam adalah sebenarnya khobar gitu, jalur berita gitu, jalur laporan atau ya berita yang benar gitu secara lengkapnya. Yang kalau di barat itu dikenal biasanya dengan filosofi of testimony begitu. Cuma di barat secara keseluruhannya atau secara umumnya yang mainstreamnya itu justru lebih tadi yang kepada keduanya, pada akal, itu pun sebenarnya mengalami penyempitan jadinya rasio saja. Kemudian panca indera, dan panca indera pun panca indera yang zohir sebenarnya, yang maksudnya yang eksternal, yang kita kenal 5 itu, yang digunakan sehari-hari sebenarnya. Jadi kalau mereka menggunakan 2 dan itu pun masih dipertentangkan ya sebenarnya. Ada dualisme di antara rasionalisme dengan empirisisme misalnya. Jadi nggak akur tuh. Kita nggak bisa di barat milih satu dan keduanya gitu, nggak bisa. Jadi mesti milih salah satu, karena kalau kita milih salah satu, yang lain akan kita kritik, akan ditolak, gitu, akan dikecilkan, direduksi begitu. Ya, nah ini menarik juga ya kalau di perbincangan umum tuh memang kata rasionalisme dan kata empirisme itu banyak dikenal. Rasionalisme, empirisisme gitu ya. Tapi banyak orang juga yang bingung gitu ya. Pertentangannya di mana? Iya, gitu betul. Ininya di mana gitu? Masalahnya di mana? Apakah orang yang mengandalkan rasio itu berarti mengabaikan panca indera atau mengabaikan pengalaman gitu ya? Apakah orang yang mengabaikan pengalaman ini juga tidak memakai rasionya gitu ya? Jadi sebenarnya di dalam pembahasan filsafat barat pun gitu ya, banyak orang yang masih sering bingung. Iya, betul, gitu. betul. Mungkin kita pakai simulasi supaya jawaban dan obrolannya lebih mudah itu. Biasanya contohnya itu ada 2 ya, contoh yang biasa dipakai itu. Pertama bulan gitu ya. Kalau kita lihat bulan gitu ya, kita kan lihatnya bulan itu hanya sebesar bola basket gitu kan. Mata kita nih, mata kita. Tapi pada kenyataannya bulan itu tidak sebesar bola basket. Dia ribuan bahkan mungkin jutaan kali besarnya daripada bola basket. Itu biasanya contoh yang di buku-buku filsafat populer biasanya contohnya seperti itu. Contoh yang kedua adalah pensil ya. Jadi kalau pensil dimasukkan ke dalam gelas di dalam air itu, mata kita akan melihat pensil itu jadi bengkok gitu. Padahal pensil itu tidak bengkok. Tidak bengkok sebenarnya. Nah, itu kan itu yang biasanya di buku-buku filsafat populer itu. Karena filsafat ini sama seperti ilmu bahasa. Contohnya jarang berubah, itu aja gitu kan. Di buku ini contohnya itu, di buku ini contohnya itu, di buku ini contohnya itu. Iya memang kalau kita lihat dari yang waktu saya di kampus gitu, satu penjelasan yang bagi saya menarik itu adalah tentang kenapa bagaimana kita melihat pertentangan antara rasionalisme dengan empirisisme ini adalah yang menjadi hakim itu yang mana, yang menjadi pemutus akhir itu yang mana. Jadi bukan berarti rasionalisme menolak panca indera sebenarnya ya, bukan menolak dalam artian kayak sama sekali dihilangkan, enggak semestinya begitu. Penerimaan terhadap panca indera kalau dia menganut rasionalisme ini rasio yang menjadi hakim yang menilai apakah yang dibawa panca indera itu sesuai dengan kriteria rasio atau tidak. Sebaliknya kalau orang kemudian menganut empirisisme, dia akan mengatakan apa yang dibawa rasio ini mesti diperiksa, pada akhirnya hakim tertingginya itu adalah empiri gitu, pengalaman yang sifatnya khususnya indrawi atau eksperimental gitu, eksperimentasi. Jadi bukan berarti kalau empirisisme rasio nggak usah atau rasio kemudian empirinya nggak usah, bukan begitu. Jadi dia akan yang lebih penting dilihat yang mana yang menjadi pemutus akhir dalam kasus-kasus khususnya yang ultimate. Makanya misalnya yang empirisisme itu di ujungnya berkembang menjadi positivisme itu karena memang yang dianggap ultimate adalah yang sifatnya indrawi. Sedangkan yang sifatnya sebutlah yang rasional dan seterusnya yang nanti berkembang menjadi idealisme misalnya, ini sekadar menyebutkan saja, itu berbeda. Maksudnya mereka menganggap bahwa yang memang real, yang nyata adanya adalah yang rasional, yang tadi tuh yang
yang rasional adalah yang ada adalah yang rasional. Nah, itu kan sebenarnya ekspresi dari penilaian yang mana yang menjadi pemutus akhirnya. Ini hakim terakhirnya kalau kita mau menggugat, misalnya kalau dalam konteks undang-undang gitu ya, ini kemana gitu kan, paling tinggi di situ berhenti, lalu nah gimana tuh, di mana yang dimaksudkan? Nah, ini ada yang mengatakan pemutus akhirnya adalah rasio, ada yang mengatakan pemutus akhirnya adalah empiri itu di barat gitu. Tapi kalau di kita kedua-duanya kan punya posisinya masing-masing sebenarnya. Iya, maksudnya jangan menuntut kepada panca indera melakukan apa yang dilakukan akal. Begitu sebaliknya. Tetapi kita juga memahami bahwa ada marotib tuh, ada tingkatan di mana meskipun panca indera membantu akal dalam banyak bahannya, tapi ada yang dimiliki oleh akal, yang akal ini sebenarnya adalah si pencerap itu sendiri, bukan sekadar alat untuk mencerap. Nah, itu kalau kemudian kayak semacam apa ya, ditempatkan secara terbalik atau dinafikan peran-perannya tadi, ya itu akhirnya kayak jadi di barat. Dan kalau kita kan ada satu lagi tahap yang tinggi yang tadi sempat saya sebutkan, bahwa di atasnya atau kalau dalam perjalanannya kan kita dalam kitab akidah itu ada pembahasan, nanti ada ilham gitu ya, ada sesuatu yang dikaruniakan kepada manusia lewat jalan yang sifatnya ruhani misalnya, tentang satu ilmu yang akan bisa nanti dijelaskan secara rasional dan juga bisa juga diverifikasi secara panca indera juga. Gitu. Nanti dan paling tingginya adalah khobar yang disampaikan oleh Rasul gitu, yang menjadi pembimbing keseluruhannya di satu dan diikat semua ini gitu. Makanya dalam buku Prolegomena misalnya yang ditulis oleh Prof. Alatas, dikatakan bahwa sound sense, sound reason itu punya kontribusi terhadap keberagamaan kita. Jadi meningkatlah terus begitu, diakui pada tempat-tempatnya yang sesuai gitu, bukan kemudian akhirnya udah nggak usah reason, kalau beragama reason dibuang aja gitu, misalnya nggak juga begitu kan, itu jadi justru jadi ekstrim gitu kan. Atau kalau akal aja gitu, nggak usah pakai wahyu gitu kan, itu jadi ekstrim juga. Atau kalau disetarakan, justru ketika ada konflik bingung gitu kan, ini siapa yang bakal jadi pemutus, akhirnya kan nanti ada kecenderungan pribadi aja kalau masuk-masuk. Ya, kemampuan dan kesiapan untuk menempatkan setiap hal pada tempatnya gitu, termasuk tadi kedudukan akal, kedudukan pengalaman indrawi pada tempatnya itu memang penting. Penting, gitu. Betul, sangat penting. Betul. Karena kalau kita tidak seperti itu, kita bisa jadi mengatakan bahwa kita harus percaya bumi itu datar, gitu kan. Meskipun sains menentangnya, gitu. Meskipun akal itu mengatakan bumi itu bulat, tapi kalau ada dalil yang mengatakan bumi itu datar, maka kita harus meyakini bahwa bumi itu datar. Dan itu jadi kadang-kadang pola-pola semacam ini dijadikan sebagai simbol keimanan begitu ya. Walaupun secara keliru gitu ya. Betul. Jadi saya akan tetap berpegang pada yang nakli gitu ya. Daripada walaupun akal menentangnya gitu. Padahal dalam Islam tidak perlu dipertentangkan akal dan nakli itu begitu ya. Mungkin ada nanti sebenarnya itu perkara ini itu berkaitan juga dengan konsep manusia, khususnya konsep jiwa, di mana cara pandang manusia, cara pandang filsafat barat gitu terhadap manusia itu berbeda dengan cara pandang Islam terhadap manusia gitu. Betul. Karena misalnya itu akal, mungkin di barat ada juga pengakuan terhadap akal, tapi berbeda juga. Seperti tadi bagaimana alam itu berbeda gitu ya. Kita sama-sama merujuk kepada gunung misalnya itu. Kita sama-sama merujuk kepada meja. Tapi bagaimana kedudukan meja ini, bagaimana kedudukan gunung itu dalam marotibul wujud yang dianut oleh orang Islam dengan orang Barat itu berbeda. Begitu. Maka sebenarnya dalam hal ilmu pun seperti itu. Gitu. Cuman kita tadi dapat catatan bahwa di dalam Islam baik akal maupun pengalaman indrawi itu diakui perannya dalam keberagamaan kita. Dalam keberagamaan, betul. Itu paling tidak disampaikan oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Alatas di Islam, di Prolegomena di bagian Islam and the Philosophy of Science. Betul. Kenapa kita hafal itu? Karena tadi malam baru ikut kajiannya gitu ya. Bukan hafal-hafal amat sebenarnya. Kan kita cuman bergantungan di jubah para ulama gitu. Nah, jadi begitu ya. Jadi apa namanya itu? Di dalam Islam itu diakui. Nah, tapi dalam Islam sendiri kan dikatakan bahwa kalau yang sering kita rujuk itu mungkin
kitab Aqaid ya, kitab Aqaid Imam An-Nasafi. Nasafi dan syarahnya oleh Taftazani. Di apa dikatakan usulul ilmi itu salasah gitu ya. Asbabul ilmi itu salah. Asbabul ilmi itu 3 gitu ya. Asbabul ilmi itu ada 3. Ada khawasul khamsah, ada Aqlun Salim, khobar sodik dengan yang kemudian khobar sodik, dan kemudian Imam Taftazani menambah bukan menambahkan mensyarah itu dan memberikan penjelasan bahwa satu lagi adalah ilham. Berarti ada 2 sumber pengetahuan di dalam Islam yang tidak populer atau bukan tidak dikenal. Barat juga tadi disampaikan sempat ada juga pembahasan mengenai itu, tapi tidak umum di Barat gitu ya. Yang itu mengenai khobarul sodik dan mengenai ilham gitu. Kalau mengenai khobar kayaknya nanti bisa bicara sejam, 2 jam, 3 jam gitu ya, karena sedang mengerjakan disertasi mengenai khobar gitu kan. Nah, tapi kita punya waktu untuk membagi 2 pembahasan ini dalam waktu yang singkat-singkatnya. Kan ini ngobrol kan, bukan seminar. Jadi kita bisa bahas tentang khobarul sodik gitu ya, dan ilham ini mungkin intuisi seperti itu ya. Iya, intuisi ada pemahaman yang cepat. Ya kalau saya baca dari penjelasannya Imam Taftazani gitu, itu dikatakan bahwa ilham ketika dia sebutlah diterima oleh seseorang, itu sifatnya adalah sesuatu yang akan menguatkan gitu ya. Dia akan menguatkan apa yang ada sebenarnya pada level berikutnya itu sebenarnya nanti terkait dengan khobar rasul, dengan khobar sodik itu sebenarnya. Jadi dia sebenarnya satu pendalaman terhadap khobar sodik. Di dalamnya pengalaman yang disebut sebagai pengalaman ilham atau pengalaman yang sifatnya ruhani gitu apa yang namanya ya, spiritual begitu ya, ada ilmu yang datang secara ruhani itu pada memastikan semacam ada persiapan yang agak penting buat dilakukan terlebih dahulu supaya dia ketika menerimanya tidak keliru membedakan mana yang sebenarnya ilham dan yang mana yang bukan. Oleh sebab itu memang Imam Taftazani mengatakan saluran ilmu yang ini adalah saluran ilmu yang disematkan kepada orang-orang tertentu yang punya persiapan-persiapan tadi. Juga jadi bukan secara umumnya gitu. Karena kalau kemudian disematkan secara umum, orang umum mungkin sukar untuk membedakan yang mana dari bisikan pikirannya, dari pikirannya, yang mana dari bayang-bayang angan-angannya dan seterusnya. Jadi ada semacam persiapan-persiapan itu. Gitu. Nah makanya kalau oleh Imam Nasafi yang 3 itu yang lebih umum gitu untuk bisa diterima, ada panca indera yang zahir dengan yang batin, kemudian khobar sodik dengan akal gitu. Nah khobar sodik, kalau kita bicara khobar sodik, kita sebenarnya memahami marotib dari segi saluran ilmu ini pun dalam satu kesatuan, dan satu tangga yang berada di atasnya itu punya peranan karena tangga yang di bawahnya tidak bisa lagi melaksanakan atau memenuhi keperluan yang lebih tinggi. Tetapi mereka saluran-saluran tadi mengantarkan ya manusia untuk sampai ke tangga yang berikutnya itu. Jadi bahkan kalau dalam bukunya kita mungkin Minad Dolal gitu, Imam Ghazali itu mengatakan bahwa yang mengantarkan manusia sampai kepada penerimaan atas kenabian itu adalah akal yang sadar batasnya gitu. Akal yang mulai sadar batasnya itu mengarahkan manusia kepada pintu kenabian, dan di situ ketika sudah menerima, sudah secara yakin bahwa kenabian itu ada, kenabian itu perlu, dan orang ini adalah nabi berdasarkan pengkajian yang bersifat mutawatir ya, karena dalam khobar sodik itu di dalamnya ada khobar mutawatir, khobar rasul ya, secara ringkasnya begitu. Jadi ketika sudah jelas bahwa ini adalah nabi, dibimbinglah si manusia itu ke tahap pengetahuan yang lebih tinggi, sehingga apa yang datang dari rasul kemudian menjadi proposisi-proposisi yang mengelilingi, yang ditimbang di dalam membuat penilaian-penilaian penting di tingkatan yang mendasar tadi gitu. Itu yang sebenarnya secara ringkasnya marotib ini ya semua ada karena perannya masing-masing. Kalau kemudian peran-peran ini tidak diakui, yang terjadi adalah reduksi-reduksi yang kontraproduktif lah. Kalau kemudian dianggap khobar sodik saja, kemudian yang lainnya nggak ini bermasalah, ya seperti bagaimana yang terjadi di Barat. Atau kalau kemudian disusun secara ilham semacam dilepaskan saja seolah-olah bisa membatalkan apa yang ada di syariah, apa yang ada di agama, atau yang membatalkan di akal karena saya terima ilham, yang akalnya dibatalkan begitu saja.
Jadi persoalan-persoalan yang sebenarnya semestinya tidak timbul ketika manusia-manusia Muslim ini menyadari konsep kerangka tauhid di dalam memahami asbabul ilm itu. Oke. Jadi kita urut pelan-pelan ya. Tadi kalau kita bicara apa yang manusia dapat ketahui, gitu, filsafat Barat akan menjawab, gitu, akan menjawab yang manusia dapat ketahui adalah yang intelligible things dan yang sensible things, gitu kan. Kemudian dalam Islam, gitu kan, ya manusia bisa mengetahui dua hal itu, tapi hal-hal di luar itu, gitu. Jadi Islam itu mengakui ada realitas lain di luar alam fenomena ini, dan alam fenomena ini terkait dengan realitas tersebut. Gitu. Betul. Apa realitas itu? Mungkin memang ada yang alam yang kita akui begitu ya. Ada alam mitsal, ada ainus sabito, dan ada banyak lagi. Itu memang perlu penjelasan yang lebih rinci dan lebih hati-hati sebenarnya. Nah, tapi secara umum kita mengatakan bahwa di dalam Islam, gitu kan, kewujudan seperti kewujudan surga, kewujudan neraka, kewujudan manusia sebelum kelahiran di zaman Alastu misalnya, itu diakui. Gitu. Walaupun kewujudan itu bukan kewujudan seperti wujudnya kita di dunia ini. Betul. Berbeda wujudnya manusia di zaman Alastu itu, di zaman pra-eksisten itu, dengan wujudnya manusia di dunia ini. Gitu. Betul. Nah, sementara Barat hanya membatasi pada dua hal itu saja, gitu kan. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa Barat ini menjadi seperti ini? Kenapa Barat? Kan dulu orang Barat juga mengakui Tuhan itu ada, gitu. Bahkan kan kalau kita rujuk di filsafat awal itu, ada yang disebut unmoved-mover oleh Aristoteles, ada yang disebut causa prima, gitu ya. Atau kalau kita causa itu ada causa forma, sebab formal, sebab material, sebab final, sebab efisien, gitu kan. Kenapa yang kita kenal ini tinggal causa, sebab formal sama sebab material saja? Apa yang terjadi di Barat sebenarnya sehingga apa yang bisa manusia ketahui itu jadi hanya dua hal ini saja, gitu? Iya, kalau sepembacaan saya kan memang itu ada konflik-konflik yang bibitnya atau benihnya itu sudah ada sejak awal sebenarnya. Maksudnya di zaman para filosof alam itu sudah ada, masuk ke Aristoteles mungkin jadi lebih spesifik lagi tentang penggerak yang tidak bergerak. Itu pun sebenarnya menariknya itu ada satu penulisan yang dibuat oleh Mortimer Adler itu katakan bahwa Tuhan yang dipercaya atau dipandang dalam pandangan Aristoteles itu bukan pencipta alam, tapi alam sudah ada lalu dia di luar alam menggerakkan alam. Jadi ada juga tuh pandangan yang sedemikian di awal. Jadi makanya Tuhan semacam diletakkan di luar alam sehingga alam seolah-olah bisa bekerja sendiri ketika sudah digerakkan secara otomatis. Sehingga kan itu semacam dikatakan oleh Prof. Alata semacam awal dari semacam pensekularan alam-alam. Jadi seolah-olah tidak ada kaitan lagi dengan Tuhan setelah digerakkan gitu, diperlakukan seperti itu. Jadi konflik itu satu ya. Maksudnya konflik pandangan itu satu pandangan Aristoteles. Ada Plato, ada yang atomis dan seterusnya. Itu konflik itu sebenarnya tidak terselesaikan karena memang tidak ada hukum terakhir, tidak ada hakim terakhir yang memutus yang mana yang benar. Akhirnya ketika berjalan, gitu ya, dan akhirnya juga bertemu dengan agama Kristen, gitu ya. Secara tidak sadar sebenarnya konflik-konflik ini justru menunjukkan filsafat Barat itu secara keseluruhannya sandarannya adalah falsafah. Kebudayaan Barat itu pada dasarnya sandarannya adalah falsafah, adalah filsafat. Dan agama pun dibentuk oleh kerangka filsafat itu. Sedangkan kalau kemudian agama dibentuk seperti itu, sedangkan filsafat isinya adalah spekulasi, kemudian konflik-konflik dari pelbagai pandangan itu, yang terjadi adalah apa ibaratnya? Hal-hal yang sukar untuk dibuktikan secara sebutlah panca indera, kemudian intelektual, sebutlah yang logis, rasional, tidak bisa dibuktikan dengan dua kriteria ini, khususnya tentang hal-hal yang ruhania, hal-hal tentang Tuhan, malaikat, tentang agama. Semua itu akan dianggap semacam jadi bagian dari proyeksi manusia saja. Karena akhirnya ketika orang bertikai, orang-orang Barat itu agak-agak jadi muak gitu dengan pembicaraan yang kita nggak bisa putuskan mana yang benar karena semua mengklaim punya akses kepada Tuhan, punya akses kepada surga dan punya akses kepada kebenaran yang ultimate itu.
Akhirnya karena mereka nggak bisa memutuskan menggunakan kaidah rasional dengan empiris, mereka memutuskan memulai saja dengan kedua kriteria itu saja. Yang lainnya itu ditinggalkan karena dianggap tidak bisa diverifikasi. Kayak yang kalau kita kenal Popper begitu di masa kontemporer, apa yang disebut dalam konteks agama itu, apa yang kemudian ditinggalkan dalam proses sekularisasi itu adalah apa-apa yang bahkan tidak bisa difalsifikasi. Salahnya saja tidak mungkin, jadi nggak usah diurusin gitu bahasanya. Ya kalau verifikasi itu masih bicara tentang benar, mau dicari tahu ini benar atau tidak. Yang sesuatu jika tidak mungkin salah, maka dia bukan ranah ilmu. Dia ranah yang jadi bau-baunya rada apa ya? Selera, pilihan pribadi, preferensi, subjektif, bukan sesuatu ranah kebenaran, bukan ranah ilmu, gitu. Itu akhirnya penyempitan tadi itu semacam tidak terelakkan gitu, sebuah proses sekularisasi yang sampai sekarang sebenarnya masih ada begitu. Berarti kenapa Barat akhirnya hanya secara ontologi hanya mengakui dua itu saja, iya. Jawabannya adalah karena proses sekularisasi yang mereka sejak alami, awal, iya betul. Dan di kita ada yang mengatakan bahwa sekularisasi itu adalah proyek tauhid besar-besaran gitu ya. Itu nanti kita bisa bahas di segmen tertentu kalau kita sudah mulai punya keberanian yang cukup. Tapi ada pemikir juga ya, bukan pemikir, mungkin pengajar filsafat gitu ya, mengatakan sekularisasi ialah upaya untuk sekularisasi ialah upaya untuk menjelaskan gejala yang terjadi di dunia dengan penyebab yang ada di dunia. Gitu. Itu seperti itu gitu kan. Karena misalnya begini, kalau zaman dulu kemarin sempat kita bahas juga, ketika seorang melihat gejala alam, misalnya ombak gitu. Ini kenapa ada ombak bergerak gitu? Kenapa ombaknya besar misalnya itu? Oh, ini dewa Poseidon sedang marah gitu ya. Jadi ketika ada satu gejala alam gitu kan, jawabannya itu dicari di luar alam. Karena dewa Poseidon itu sebenarnya di luar alam gitu kan. Ada si patungnya gitu ya, atau ada kartunnya gitu ya. Tapi kenyataannya di dalam alam itu dianggap tidak ada, gitu. Nggak ada tuh yang seperti yang disebut Poseidon. Akhirnya dia mencari penyebab yang ada di alam ombak besar itu dari apa yang ada di alam itu. Jadi sekularisasi ini justru menurut mereka itu mengembangkan ilmu pengetahuan. Iya, betul. Melepaskan masyarakat kita dari cara pandang yang tidak ilmiah. Cara pandang yang mitologis, cara pandang yang terjebak pada pengkeramatan, gitu, hal-hal semacam itu kan pada akhirnya sakralisasi yang berlebihan dan lain sebagainya. Nah, ini persoalan ini setidaknya ada dua sebenarnya itu ya, kalau saya lihat gitu. Pertama, cara pandang mereka tentang alam ya sudah keliru gitu, bahwa yang alam itu ya hanya itu, hanya alam fenomena saja. Tapi juga begini ya, bukan berarti ada satu pandangan mengenai hal-hal di luar alam yang salah. Berarti seluruh pandangan di peradaban dunia ini yang dianut oleh manusia itu salah semua. Gitu. Sama aja kan Ya ada lelaki yang salah gitu ya. Tapi tidak semua lelaki salah. Salah, iya betul. Ada perempuan yang benar, tapi tidak semua perempuan benar. Gitu. Memang kalau menurut Reja itu hukum pernikahan itu begitu ya. Gitu. Perempuan memang selalu benar gitu kan. Untunglah lelaki boleh berbohong. Gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sekularisasi itu adalah sesuatu yang dialami Barat karena pengalamannya. Tetapi bukan berarti ada pengetahuan yang salah mengenai sesuatu yang di luar alam. Gitu, atau di luar dunia ini, di luar alam fenomena ini. Tapi bukan berarti semuanya salah. Gitu. Ada yang tentu kita harus verifikasi juga bagaimana caranya ini benar ini salah. Gitu. Kedua gitu ya, pandangan tentang alamnya juga mungkin berbeda. Gitu. Betul. Nah, itu yang saya kira perlu digarisbawahi bahwa dalam dalam pandangan mengenai apa yang bisa manusia ketahui tadi, dan bagaimana cara mengetahui gitu, itu sangat berbeda di dalam Islam dan di peradaban Barat. Gitu. Oleh karena itu sebenarnya sekularisme dan juga sekularisasi itu tidak bersesuaian dengan Islam. Iya, betul. Dia enggak. Ya maksudnya kalau tadi dikatakan mencari penjelasan tentang alam dengan apa yang ada di alam,
tidak bisa dikatakan itu secara tepat sebagai sekularisme yang realnya diadvokasi ya, disebarkan, diajarkan. Ya kalau kemudian sekadar mencari penjelasan tentang alam dari yang ada di alam, tidak secara definisi mungkin tidak persis itu jadi sekularisme atau sekularisasi. Cuma kalau itu semacam retorika yang digunakan untuk menyampaikan hal tersebut, kenyataannya sekularisme itu menutup kemungkinan bahwa ada yang benar pada ruhani, ada yang benar dari penjelasan bukan sekadar dari alam. Menariknya ada dua kategori yang bahkan sudah diajarkan sejak SD gitu yang saya tahu, antara yang alamiah dengan yang buatan. Meskipun itu terkesan sederhana, sebenarnya itu saja menunjukkan ada sesuatu yang tidak persis bisa disebut sebagai alamiah. Sehingga kemudian ada yang disebut artificial, ada yang kemudian, ya kan artificial intelligence itu berarti bukan purely intelligence. Itu sesuatu yang misalnya ya, contoh kalau ke situ, itu buatan manusia. Nggak betul-betul natural, ada yang cultural misalnya, ada yang nurture gitu. Jadi menariknya, belum membahas tentang Tuhan lah nih, belum membahas tentang agama, keberadaan sesuatu yang di luar yang alamiah itu ada. Jadi kalau kemudian mencari penjelasan tentang yang alam dalam konteks bersama dengan apa yang sebutlah ekstra alam gitu ya, itu saja ada gitu. Itu saja ada. Jadi saya merasa itu semacam apa ya? Jadi semacam bujuk rayu gitu untuk mereka yang belum menerima sekularisme untuk menerimanya. Gitu. Ya. Jadi salah satu mungkin ya ke depan kita harus menggarisbawahi bahwa persoalan utama kita gitu ya, kaum muslimin, adalah pengaruh filsafat barat gitu yang masuk ke dalam cara paham kaum muslimin secara tidak sadar, yang sebenarnya disebut dengan sekularisme, sekularisasi. Sekularisme dan sekularisasi sebenarnya dua-duanya adalah suatu paham baru, paham di luar Islam yang masuk ke dalam Islam. Tapi kita coba tata ulang gitu ya perbincangan kita. Tadi kita katakan apa yang Barat bisa ketahui gitu ya. Apa yang dapat manusia ketahui menurut filsafat Barat itu adalah yang intelligible things dan yang sensible things. Kemudian kalau Islam mengatakan bahwa ya kita bisa mengetahui kedua hal itu, tapi juga kita tidak menutup kemungkinan bahwa mengetahui hal di luar itu sifatnya mungkin. Jadi manusia mungkin sampai kepada kebenaran untuk hal-hal yang sangat tinggi, termasuk Tuhan. Gitu kan. Bagaimana cara mengetahui? Ya kita sederhanakan saja gitu ya. Orang Barat berkesimpulan bahwa yang bisa cara mengetahui itu melalui rasionalisme dan empirisisme gitu ya. Sementara kita mengatakan bahwa iya, rasionalisme, empirisme adalah jalan menuju rasio dan akal pikiran bisa jalan. Ya, kemudian kita juga mengakui khobarul sodik, dan yang paling tinggi dan yang lain juga kita mengakui intuisi sebagai saluran menuju ilmu. Gitu. Betul. Nah, pertanyaan ketiga adalah gitu kan, untuk apa sebenarnya manusia mengetahui sesuatu? Jadi tujuan ilmu itu apa? Ini juga menarik saya kira gitu ya, karena banyak orang yang mengatakan bahwa ulama-ulama kita seringkali mengatakan bahwa tujuan terakhir dari ilmu adalah ma'rifatullah, gitu kan. Apakah rasionalisme dan empirisme bisa mengantarkan kita kepada ma'rifah, gitu kan? Itu iya, memang jadi nian ya. Kalau itu jadi perbincangan yang rada semakin semarak lah, maksudnya semarak dalam artian ramai orang mulai merasakan ketika belajar sains gitu ya, belajar ilmu pengetahuan yang di kampus-kampus ini, kenapa kok tidak banyak berkontribusi terhadap semacam pengukuhan terhadap keimanan atau keyakinan, bahkan lebih parahnya itu mungkin malah dikaburkan, dikendorkan gitu, dilunturkan gitu keimanan itu ketika belajar. Lama-lama berjarak, lama-lama dipisahkan dan seterusnya, dipertentangkan gitu. Ya pada dasarnya kalau seseorang mengetahui ya tanpa ada semacam kesadaran bahwa misalnya contohnya ya, kalau dari para orang Islam tuh membingkai tujuan kita mengetahui itu dalam konteks kehidupan kita yang singkat gitu. Kan hidup kita itu sebenarnya tidak selama-lamanya, maksudnya terbatas. Sedangkan untuk tentang apa yang bisa kita ketahui sebenarnya meskipun mungkin tidaklah jadi infinite begitu ya sebenarnya, tapi bisa dikatakan kayak semacam tidak terbatas gitu. Bahwa cara kita membingkai kehidupan kita yang terbatas dengan ilmu yang tidak terbatas itu justru kita akhirnya mestinya mengetahui hal-hal
yang amat penting buat kehidupan kita yang terbatas itu gitu. Maksudnya dengan bingkai itu, dengan kerangkai yang sebenarnya sebentuk kebijaksanaan itu sendiri itu melakukan semacam beradab kepada ilmu gitu, ditata menjadi, kalau dalam orang Islam jadi ada fardu ain, ada fardu kifayah, supaya ketika kemudian dia belajar dia lebih terarah, dia tidak kemudian menghabiskan waktunya tidak jelas gitu, lalu kemudian setelah habis semua bingung gitu, bukannya tambah dekat sama Tuhan gitu. Itu apa namanya, bingkai itu jadi penting itu satu yang saya mau katakan. Ditambah lagi, kenapa kemudian ada yang lebih penting untuk diketahui itu, khususnya pengetahuan tentang diri, nasib diri, dari mana identitas diri gitu. Yang kalau kita bicara tentang kehidupan gitu, kalau mengikuti penjelasan Prof. Alatas, kehidupan ini kita jalani itu semacam sebentuk pengembalian diri kita kepada Tuhan sebagai bentuk rasa kesyukuran kita atas keberhutangan kita misalnya. Ya misalnya gitu ya, maksudnya ketika kemudian kita menuntut ilmu dengan kerangka tadi, ya, dengan kerangka untuk kembali kepada Tuhan, itu kan sebenarnya ada konteks-konteks yang mesti dihadirkan gitu. Jadi bukan cuma menuntut ilmu buat ilmu semata, sains demi sains itu sendiri, semata-mata curiosity ya, keingintahuan yang menggebu-gebu, terus setelah tahu kemudian ya sudah gitu kan, sama kayak jadi agak mirip sama orientalis yang belajar Islam lama-lama tetapi tidak kontribusi apa-apa gitu dengan dirinya untuk melakukan acknowledgement, cuma recognition wae gitu ya. Itu aja, tapi kemudian nggak direlevankan, dia berusaha menempatkan diri sesuai dengan kebenaran yang tadi diketahui. Jadi kalau kemudian mengetahui tanpa arah, mengetahui tanpa tujuan yang jelas tadi, akan bikin suffering gitu ya, tragedi gitu, pengalaman penderitaan yang menyedihkan. Sedangkan tujuan dalam Islam terakhir dia adalah untuk membuat manusia menjadi manusia yang baik dalam konteks sampai kembali kepada Tuhannya gitu. Ya. Jadi sebenarnya seorang manusia itu harus tahu gitu kan, siapa dirinya, dari mana asalnya, untuk apa dia diciptakan di dunia, dan akan kemana dia setelah kehidupan betul. ini. Itu pertanyaan-pertanyaan yang amat penting itu. Dan kita sebenarnya bisa khusus ya untuk diri kita gitu ya. Saya gitu, Subhi gitu kan. Kenapa saya dilahirkan di Bandung gitu ya. Tidak di tidak di Sao Paulo misalnya itu kan. Kan kalau saya lahir di sana mungkin saya bisa jadi pemain bola gitu ya. Kenapa seperti itu gitu ya. Bahkan ada pertanyaan juga gitu ya. Saya tidak pernah minta dilahirkan gitu. Ya memang gitu, Anda tidak pernah minta dilahirkan gitu kan. Anda juga nggak bisa minta gitu. Anda juga nggak punya kemampuan untuk memilih gitu kan. Nah itu jadi maksudnya itu kadang-kadang kebingungan yang seperti kita bahas kemarin itu, ada kecemasan, kebingungan itu hadir sebenarnya itu karena ketidaktahuan gitu ya. Dan sebenarnya manusia itu fitrahnya adalah ingin tahu. Bukan ingin tahu sekedar siapa nama kucing Prabowo gitu ya, atau apa sepatu yang dipakai oleh Mbappe misalnya itu ya, berapa kecepatan lari Mbappe gitu ya, Mbappe masa kecilnya kayak gimana gitu ya. Saya nggak tahu apakah ada manfaat dari hal-hal semacam itu. Mungkin buat motivasi. Ya, bisa. Supaya bisa berlari seperti secepat Mbappe misalnya itu kan. Nah, tapi apa fungsi-fungsi pengetahuan tertentu begitu ya? Apa manfaatnya tahu ilmu santet misalnya? Nah, jadi memang kita juga bahkan harus tahu gitu kan, apa manfaat sesuatu yang kita pelajari, apa yang sesuatu kita ketahui gitu ya. Kita tahu gaji tetangga kita berapa gitu, faedahnya apa gitu ya. Nah, jadi tujuan pengetahuan, tujuan diri gitu. Jadi pengetahuan itu kita dalam berislam itu, pengetahuan itu tujuannya adalah untuk menjadi baik begitu ya. Kalau sebenarnya di dalam kata yang lebih ini lagi ada yang disebut insan kamil gitu ya, insan adabi gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Tapi apakah itu akan, kita sedikit ya masuk ke pendidikan kita gitu ya. Sering dikatakan bahwa barang siapa yang mencari ilmu gitu ya, dilindungi oleh malaikat, dia menegakkan agama. Mencari ilmu adalah bagian dari jihad gitu ya. Kira-kira kalau teman-teman kita atau kita gitu ya, pergi ke kampus dari kosan gitu, jalan kaki gitu, apakah itu jihad ya? Apa yang sebenarnya kita cari dari kampus itu gitu ya? Kita masuk gitu kan, apa benar kita nyari ilmu gitu ya?
Kalau benar kita nyari ilmu, kenapa banyak jurusan sastra gitu kan tidak kerja di bidang sastra? Ada jurusan sastra gitu, teman-teman gitu, kayak jadinya teller bank gitu. Jadi sebenarnya apa tujuan mencari ilmu? Mencari ilmunya itu. Jangan-jangan gitu ya, pendidikan kita itu bingung menentukan tujuan mencari ilmu. Gitu. Akhirnya mereka membuat jalan bukan untuk mengenal diri, bukan untuk mengenal Tuhan, bukan untuk mengenal bangsanya, tapi adalah pendidikan menjadi jalan untuk mencari kerja. Gitu ya. Iya, benar. Gitu. Itu saya kira itu ya yang kita bahas dalam apa manfaat filsafat, apa pentingnya filsafat. Kita bisa keliru begitu ya. Iya, bisa gitu. belok. Jadi dan itu sebenarnya adalah persoalan persoalan pendidikan yang sekuler. Tujuan ilmu itu semakin tidak jelas gitu. Betul, semakin tidak jelas. Mengatakan tujuan ilmu adalah ma'rifatullah gitu kan. Gimana? Ente kan nggak mengakui itu gitu kan. Iya. Masa ma'rifatullah itu diakui aja enggak sebagai bagian dari pengetahuan gitu. Iya. Gimana? Justru kalau maksudnya dari kalau dipisahkan gitu, tidak ada jembatannya, tidak ada jembatan yang halus yang diletakkan antara sebutlah jalan keimanan dengan jalan keilmuan yang sebenarnya satu kontinum ya, maksud satu kesatuan. Itu bukan berarti beriman nggak pakai ilmu, ada itu kita punya masalah di situ kan. Jadi kalau tidak ada bridging atau satu kesatuan semacam tadi itu, yang jelas ya tadi maksudnya apa ya? Orang ketika belajar dia akan ngikutin yang tren gitu. Nah, orang belajar itu ramai ke sono ke situ gitu. Kayak orang yang sedang ngikutin mode gitu ya, yang lagi rame aja gitu di masyarakat gitu. Padahal sebenarnya kalau kemudian kalau seseorang mau menjeda dirinya, mencoba berhenti sejenak, ini sebenarnya apa yang dilakukan, mungkin saja dia akan mulai bisa merasakan nikmatnya belajar yang lebih bermakna begitu ya, dengan tujuan yang jelas tadi. Dan dari waktu yang sedikit atau dari yang awalnya mungkin tidak sengaja masuk ke jurusan itu, bisa jadi dia justru mendapatkan manfaat yang jauh lebih banyak, bukan sekadar pekerjaan dia, tetapi bahkan dari segi dia sebagai manusia dan diri dia juga sebagai seorang yang merupakan hamba Tuhan gitu. Jadi kalau kemudian ya itulah ya, kalau sekulerisme ini kan sebenarnya akhirnya orang merasa selalu seperti perlu terburu-buru gitu. Kalau nggak cepet-cepet ketinggalan, pengen cepet-cepet terus begitu. Tetapi mereka nggak sadar bahwa ada satu ungkapan gitu, kalau kemudian kita cepet-cepet, hati-hati gitu kan, bisa kecelakaan gitu. Kalau ngebut itu ya resiko tertabrak atau resiko kecelakaan jauh lebih tinggi dengan mereka yang sebenarnya lebih tertata, lebih hati-hati dalam menjalani pendidikannya dalam konteks itu. Jadi kalau buru-buru lulus gitu sudah lulus nggak ada pekerjaan gitu kan, itu tertabrak nasib yang luar biasa gitu, kekecewaannya akhirnya kan marah sama siapa saja gitu, marah sama segala macam gitu, sistem yang lain-lain. Iya, padahal sebenarnya mungkin kalau dia mau refleksi, mungkin dia juga mesti marah dengan dirinya sendiri. Iya. Iya, sekarang itu memang banyak orang yang sangat terburu-buru, takut ketinggalan, tapi tidak tahu mau kemana. Cepet gitu. Jadi kita sudah lihat ya, ini mungkin tidak menjawab secara keseluruhan apa perbedaan filsafat Islam dan filsafat Barat gitu ya, filsafat Barat sekuler. Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya, di obrolan-obrolan selanjutnya kita akan lebih rincikan lagi. Tapi secara umum kita bisa lihat bahwa apa yang bisa diketahui di dalam ranah filsafat Barat itu hanya terbatas dengan intelligible things dan visible things, sementara Islam dua hal itu kita katakan dapat kita ketahui dan gitu ya. Lagi. Tapi yang lebih dari itu pun kita dapat ketahui gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengetahui itu, orang Barat akan menjawab ada rasionalisme, ada empirisisme. Kita mengakui dua hal itu, tapi kita juga mengakui khobarul sodik dan intuisi, ilham sebagai cara untuk mengetahui gitu kan. Kemudian tujuan pengetahuan pun sama gitu ya. Di Barat dulu mungkin tujuannya ada gitu ya. Sekarang kita cari aja lah gitu kan. Apa tujuan Barat mencari ilmu? Jangan ilmu itu untuk ilmu saja atau ilmu untuk pekerjaan. Gitu ya. Betul. Tapi bagi kita ada sisi itu gitu ya, pengembangan ilmu gitu ya. Untuk kita kalau belajar hal-hal tertentu ya mungkin bisa dengan kemahiran tertentu bisa mendapatkan pekerjaan gitu ya. Tapi lebih dari itu gitu. Kita mencari ilmu juga untuk mengenal diri,
dan pada akhirnya untuk mengenal asal kita, Iya. dari mana kita akan kemana kita, dan lebih jauh lagi tentang kita mengenal Tuhan kita. Iya, betul. Gitu. Iya. Saya kira obrolan episode keempat ini cukup menarik ya gitu. Nanti kita bicara lagi lebih panjang tentang banyak hal, tapi untuk episode kali ini kita cukupkan. Kita cukupkan saja. Gitu. Kita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung acara ini. Cukup banyak sebenarnya itu. Mereka bukan hanya menunggu properti ini, tapi juga sudah bekerja cukup panjang begitu ya. Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam program ini. Kemudian kita juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan yang sudah mengikuti acara ini, memirsa program ini sampai selesai. Kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.